Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Setiawan dengan NIM 2024081 Jadi pada hari ini aku telah menyelesaikan sebuah aplikasi bersama teman-temanku, bersama juga kelompokku, di mana ini adalah sebuah aplikasi Shift Faster berbasis web. Jadi Shift Faster ini adalah sebuah sales management system. So, sampai tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan webnya, kita akan jelaskan terlebih dahulu dari source code-nya. Oke, kita akan masuk ke dalam source code-nya terlebih dahulu. Nah, oke, baik, di sini ada folder bernama Project ATK UAZ, di mana di dalam folder itu ada folder admin dan juga aset dan beberapa file di sini. Nah, di sini ada folder admin di mana yang isinya adalah CRUD dari admin itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di sini adalah ada admin detail pesanan. Jadi di sini gunanya buat apa? Gunanya untuk menambahkan detail pesanan, mengubah detail pesanan, bahkan melihat detail pesanan dan juga menghapus detail pesanan. Begitu juga fungsinya dengan admin distributor, kita bisa menambahkan distributor dan mengedit distributor. Di sini juga ada admin pengiriman sama fungsinya. Lalu di sini ada admin pesanan sama, dan juga ada admin produk, lalu juga ada admin user. Lalu selain itu kita juga ada cetak underscore invoice. Jadi ini apa? Jadi kita akan mengeluarkan sebuah invoice dalam bentuk PDF atau Excel. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini adalah file dari cetak invoice di mana semua ini dibentuk dalam struktur tabel nantinya, jadi lebih rapi. Nah, di tabelnya ada apa aja? Nah, di tabelnya itu yang pertama di judulnya yaitu invoice, Shiftfaster ATK Store, dan juga di judul ada nama alamat kita. Lalu di sini juga ada nih diterbitkan untuk apa, lalu nama distributornya siapa, alamat distributornya di mana. Jadi ada semua di sini. Lalu di sini juga ada ID pesanan dan juga tanggal order. Nah, di tabel isinya apa aja? Yang pertama ada nomor yang pastinya, lalu ada produknya apa, lalu harga satuan dari produk itu apa, lalu dari kuantitinya berapa, lalu akan dibentuk ke subtotal. Lalu semuanya bila sudah diisi, maka akan masuk sebuah total pembayaran di sini. Nah, setelah semuanya terisi, total pembayaran selesai, maka harus ada signature dari bagian keuangan begitu. Oke, kita lanjut ke bagian cetak surat jalan.php. Nah, ini juga sama, strukturnya juga tabel dan juga ini bisa dicetak invoice-nya, cetak surat jalannya dalam bentuk PDF. Sama. Namun bedanya di sini ada nomor surat jalannya, lalu kepada siapa ini diberikan gitu. Lalu ada tanggal kirimnya, alamat pengirimnya gitu. Dan juga di sini ada nomor, kode barang, nama barang, dan juga quantity dan keterangan. Lalu yang membedakan lagi adalah di sini adalah signature-nya. Di sini bukan signature-nya dari bagian keuangan, namun ini adalah signature dari bagian pengiriman. Dan juga ada signature penerima. Jadi nantinya bila penerima sudah menerima barang yang sudah dipesan, maka harus ada signature dari penerimanya. Begitu. Kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini jadi nantinya akan ada dua tampilan, teman-teman. Jadi ada tampilan dashboard untuk admin dan juga dashboard untuk pengguna atau user gitu. Nah, kalau ini adalah dashboard untuk admin. Nantinya aku akan jelaskan dan sekalian aku demokan apa aja sih yang ada di dalam dashboard admin ini. Nah, mungkin aku jelaskan sedikit. Yang pertama, di sini kita bisa melihat laporan. Nah, di sini kita bisa lihat laporan 6 bulan terakhir kayak gimana. Lalu di sini ada lihat pesanan, detail produk, dan juga lain-lain. Nanti aku akan menjelaskan gitu. Lalu di sini ada laporan penjualan. Nah, tadi aku sempat spill juga bahwa kita bisa lihat laporan penjualan selama 6 bulan ke belakang. Oke, kita lanjut juga. Ini adalah bagian sidebar. Nah, ini adalah tampilan dari sidebarnya. Jadi di sini berisikan data user, data produk. Jadi ini dalam bentuk button di sini guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat data user, data produk, kalian bisa langsung klik buttonnya, lalu akan tertuju ke tampilan. Misal kalian klik data distributor, maka akan tertuju ke data distributor begitu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian aset. Nah, aset ini ada dua folder lagi, yaitu ada CSS dan juga JS. Dimana di CSS ini ada yang namanya dashboard.css. Nah, bagian ini berarti. Jadi semua desain yang ada di dashboard ini ada di dalam dashboard.css. Begitu juga dengan dropdownnya, dan juga di sini ada login. Nah, login itu diambil dari login ini. Jadi desainnya dari sini. Gitu. Nah, terus di sini ada JS-nya dan juga loginnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian source code yang begini nih. Nah, di sini adalah cek DB-nya. Jadi ini adalah
diagnosa database. Jadi kita bisa cek koneksi, cek apakah tabel ada atau enggak. Lalu kita bisa ngecek juga isi data usernya bagaimana begitu. Dan ini juga ada login, dimana sebelum kita login tadi atau nantinya kita bakal login, ini akan terdetek di sini benar atau tidaknya gitu. Dan juga ini ada check role, lalu di sini ada check session. Nah, di sini detail kita nggak menggunakan, ini lupa dihapus. Nah, di sini ada index. Tadi aku sempat bilang bahwa kita mempunyai dua, yaitu ada tampilan user dan juga ada tampilan admin, dan ini adalah tampilan dari user. Jadi di sininya nanti user user bisa melihat barang apa aja yang ada, lalu distributornya dari mana itu bisa kelihatan semua gitu. Nah, ini adalah koneksi. Nah, ini adalah inti dari semuanya sebenarnya. Jadi misalkan ini hilang satu angka atau satu huruf aja, ini bisa berakibat fatal dan web kita tuh nggak bisa jalan. Nah, semuanya ini menggunakan koneksi ini semua. Nah, misalnya bisa dilihat di sini. Nah, ini kan menggunakan include koneksi.php. Jadi semuanya diambil dari sini data-datanya. Dan kita juga punya database. Database-nya itu ada yang namanya ATK. Nah, sales ATK. Nah, sales ATK DB1. Nah, jadi kita harus sesuaikan juga database-nya namanya apa dan juga di sini namanya apa begitu. Nah, di sini namanya apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada halaman login. Jadinya sebelum login tadi aku bilang harus mengisikan username dan juga passwordnya. Lalu bila salah gimana? Nanti kita akan coba bagaimana. Lalu juga di sini ada logout. Jadi setelah kalian selesai menggunakan aplikasi, kalian juga bisa logout. Jadi setelah logout nanti akan masuk ke tampilan login. Oke, kita akan masuk aja ke pembahasan webnya. Nah, ini adalah tampilan web yang telah dibuat sama aku dan juga beberapa temanku. Jadi ini adalah hasil kerja kelompokku juga. Nah, di sini kita harus mengisi apa? Mengisi username. Jadi username ku adalah sales 4. Nah, dan juga passwordnya 123. Sorry, 123. Login. Nah, di sini kenapa bisa tahu ada nama aku padahal aku tadi hanya mengisi username-nya aja, karena di sini bisa dilihat nih. Sorry. Sorry. Nah, di sini bisa terlihat semua. Jadi nah, ini. Nah, jadi misalnya kita telah mengisi sales 4, di sini ada nama aku juga. Jadi ini ketahuan semua. Data-datanya ada nama aku, ada email aku dan juga bagian aku apa. Begitu, dan juga password-passwordnya di sini kelihatan semua. Nah, di sini di dashboard ada beberapa fitur di mana kita bisa melihat performa toko selama 6 bulan terakhir di Juli, Agustus hingga Desember. Lalu di sini ada bisa lihat laporan, lihat pesanan, detail produk dan juga pesanan yang pending. Begitu. Lalu di sini juga ada tren penjualannya, di mana tren penjualan kita bulan ini adalah kertas, lalu alat tulis, buku dan juga lainnya. Nah, tadi aku bisa bilang tadi ada kita bisa lihat tambah, delete dan juga edit distributor. Nah, ini adalah distributor yang telah ada di SeaFaster. Nah, kita misalnya mau menambahkan lagi distributornya, misal kita tambahkan dengan ID distributor D0016 misal. Nama distributornya Jaya Raya Tools misal. Ya, lalu di sini alamatnya Jalan Cendrawasih 3. Nah, di sini kita tambahkan kontaknya misal 0899. Nah, lalu emailnya apa? Misal jayaraya@gmail.com. Kita simpan datanya. Nah, ini data berhasil disimpan. Nah, ini sudah masuk Jaya Raya Tools begitu. Lalu di sini kita juga bisa edit. Nah, di sini kita juga bisa edit nama, lalu alamat dan juga kontak dan juga email. Lalu kenapa ID nggak bisa? Karena ini adalah sebuah primary key yang telah dibuat dan tidak bisa diubah lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke data pesanan. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah pesanan. Jadi masih ada beberapa pesanan yang pending, yang sedang diproses. Jadi kelihatan semua di sini, terlihat secara detail gitu. Nah, terus kita masuk ke data pengiriman. Di mana di sini ada beberapa yang udah siap dikirim, yang siap untuk diproses. Begitu. Nah, di sini ada laporan penjualan di mana yang aku sebut tadi bahwa ini bisa dicetak sebagai PDF dan juga bisa dicetak sebagai Excel begitu. Nah, tadi aku bilang juga bahwa kita buat dua. Nah, ini adalah tampilan dari user dan juga ini ada tampilan dari admin. Dari user bisa lihat apa aja, bisa lihat semua produk, aneka kertasnya apa, alat tulis dan lain-lain. Jadi user dipersilahkan untuk melihat produk-produk yang telah disiapkan oleh SeaFaster begitu teman-teman. Mungkin itu aja presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.